Hingga kini, terinfeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV/AIDS masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. HIV dan AIDS merupakan dua gangguan yang berbeda. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS, kondisi akibat serangan virus HIV. Hingga kini, belum ditemukan obat untuk menyembuhkan virus ini. Jadi kalau HIV itu nama virusnya, Human Immunodeficiency Virus. Kalau orang tertular HIV, itu dia bisa mula-mula sakit infeksi HIV. AIDS adalah tahap lanjut dari penyakit infeksi HIV. Sedangkan dua-duanya infeksi HIV maupun AIDS penyebabnya adalah virus HIV, virus imun deficiency virus. HIV merupakan jenis virus yang rapuh. Virus ini tidak bisa bertahan lama di luar tubuh. Sampai saat ini hubungan seksual masih menjadi cara penularan HIV yang paling sering terjadi. Bahkan pada beberapa kasus, virus penyebab penyakit AIDS ini menular melalui seks secara oral jika ada luka pada mulut pengidapnya. Selain itu, penularan juga bisa terjadi karena cairan dari vagina maupun penis. Beberapa cara penularan HIV lainnya yang jarang disadari masyarakat diantaranya, virus HIV juga bisa menular melalui darah dengan cara transfusi. Wanita hamil dapat menularkan virus HIV ke janin melalui plasenta dan dari ASI ibu yang sedang menyusui. Pemakaian jarum suntik pada orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Penularan HIV juga bisa terjadi melalui jarum yang terdapat pada alat pembuat tato. Meski bertujuan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, transplantasi organ tubuh amat riskan dengan penularan HIV. Petugas kesehatan juga memiliki resiko terinfeksi virus HIV ini, karena mereka seringkali berurusan dengan darah pasien atau jarum suntik yang bisa menjadi media penularan. Virus HIV menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Hal ini karena HIV menginfeksi serta merusak sel CD4 yang berperan penting dalam sistem imunitas tubuh. Maka dari itu, penyintas HIV ini rentan terkena penyakit tertentu, seperti tuberkulosis, toksoplasma, hingga beberapa jenis kanker dan penyakit lainnya. Jadi bisa otak, bisa tadi disebutkan toksoplasma otak, bisa juga saluran cerna, itu kalau di mulut tenggorokan itu bisa namanya kandidiasis, kemudian kalau paru bisa kena TBC, demikian pula kalau buruk banget itu bisa terkena kanker sekitar anus, bisa juga terkena kanker Kaposi. Jadi pada prinsipnya seluruh bagian tubuh bisa mengalami dampak buruk. Obat ARV atau antiretroviral wajib diminum setiap hari oleh penyintas HIV/AIDS. Obat ARV berfungsi menghambat pertumbuhan sel virus HIV dalam tubuh penderitanya. Selain itu, dengan rutin minum obat ARV, resiko penularan HIV ke orang lain menjadi sangat rendah. Obat antiretroviral tidak boleh tertunda, harus segera minum obat apapun kondisi pasiennya. Dan terbukti sekarang ini yang tetap sehat setelah minum obat di atas 20 tahun banyak. Ada satu pasien saya yang sekitar 31 tahun minum obat antiretroviral dan sekarang kondisinya bagus. Dari sebagian besar pasien saya setelah minum obat antiretroviral itu virusnya jadi minim sekali sehingga tidak menular. Antiretroviral atau ARV menjadi sebuah kebutuhan bagi penyintas HIV. Untuk mendapatkan obat ARV cukup mudah. Sejumlah layanan kesehatan hampir seluruhnya menyediakan obat ARV. Hagas menuturkan, sejak tahun 2004 pemerintah telah memberikan obat ARV secara gratis. Kalau untuk ARV sendiri itu memang sudah digratiskan dari tahun 2004 gitu ya, itu udah ada programnya dari pemerintah. Jadi pemerintah dengan dukungan dana donor luar gitu ya, itu udah bisa di cover tuh ya, ARV-nya kita gratis. Yang bayar itu adalah konsultasi kita sama dokter ya. Jadi kan ada biaya administrasi rumah sakit atau puskesmas atau layanan kesehatan ya, atau klinik-klinik, itu kan pasti ada biaya administrasinya, biaya konsultasi dokternya. Nah, itu yang sekarang ini sudah bisa juga di-cover sama BPJS.
Setiap penyakit diyakini ada obatnya, termasuk HIV/AIDS, meski hingga saat ini masih terus dicari oleh para ahli medis di seluruh dunia. Pendidikan seksual dan edukasi terkait HIV/AIDS menjadi kunci untuk menekan penyebaran sekaligus hidup berdampingan bersama orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Agar tidak ada lagi diskriminasi, apalagi perundungan atau pengucilan bagi mereka yang terinfeksi HIV/AIDS. Menjauhi narkoba, setia pada pasangan dengan tidak bergonta-ganti dan tidak berperilaku seksual menyimpang diyakini masih menjadi cara paling ampuh untuk menghindarkan diri dari jeratan HIV/AIDS yang mematikan. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.